Ternyata penghargaan ACF untuk SBY tidak hanya terjadi, makanya tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya, di mana ada petisi yang beralamat di change.org/NATO SBY, seperti di belakang saya. Ya, ini adalah petisi untuk menolak No World Statesman 2013 for Susilo Bambang Yudhoyono, di mana saat ini isi petisinya sudah lebih dari 5.782 pendukung. Oke Pak Teguh, sudah adakah reaksi ataupun respon dari Pak SBY dengan adanya petisi ini yang sekarang baru 3 hari dibuka sudah 5.700 orang yang menolak kalau Pak SBY menerima penghargaan ini? Begini, beliau hanya menyampaikan agar diluruskan kembali bahwa ada fungsi edukasi di sini, bahwa pemberian award tersebut bersifat komprehensif, tidak terpaku pada satu isu tertentu. Jadi kalaupun ada kritikan, kalaupun ada petisi, itu bagian dari demokrasi yang justru pada era sekarang sangat kita junjung tinggi. Unjuk rasa yang sudah dilakukan sejak siang hari tadi oleh sejumlah elemen masyarakat di kawasan Silang Monas, baik di Gambir maupun di depan Istana Negara, ternyata berakhir ricuh. Sekitar pukul 15.30, sekitar 500 massa yang berasal dari KONAMI atau Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Sekitar 500 massa dari KONAMI ini mereka diblokade oleh pihak kepolisian ketika mereka akan menuju ke depan Istana Negara. Jumlah aparat kepolisian yang jumlahnya 2 kali lipat dari para demonstran memblokade massa sehingga tidak bisa menembus ke depan Istana Merdeka. Mereka kemudian akhirnya tetap bertahan dan sebagian dari para demonstran ini kemudian melempari batu ke pihak aparat yang berjaga, sehingga akhirnya aparat kepolisian yang memblokade massa terpaksa harus melepaskan senjata atau melepaskan gas air mata sebanyak beberapa kali. Dan hingga saat ini kerusuhan masih terjadi, tidak hanya gas air mata yang dilemparkan oleh pihak aparat kepolisian, namun juga senjata api ditembakkan beberapa kali ke langit atau ke atas untuk bisa melerai massa yang kemudian terlibat ricuh. Namun massa masih tetap bertahan walaupun gas air mata sudah berkali-kali dilepaskan oleh pihak aparat kepolisian. Memang jumlah aparat kepolisian di sini 2 kali lebih banyak daripada massa yang berorasi atau berdemonstrasi. Dan sementara itu di depan Istana Negara sendiri, demonstrasi yang dilakukan massa sudah jauh lebih kondusif. Bahkan hampir sebagian besar massa yang berdemonstrasi di depan Istana Negara sudah tidak ada lagi di lokasi. Mereka sudah pindah ke kawasan Gambir. Ini begini orang diam ngatur kendaraan. Adu mulut antara mahasiswa dengan aparat kepolisian ini terjadi di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah mahasiswa menolak aksinya dikawal polisi. Akibatnya, kericuhan pun terjadi. Dalam aksi ini, mahasiswa juga menyandera mobil dan membakar ban. Kemacetan total terjadi sepanjang 2 km. Mahasiswa menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Kenaikan BBM dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Jangan ada gerakan di depan. Demo mahasiswa juga berlangsung di halaman kantor Gubernur Maluku. Puluhan mahasiswa bahkan terlibat saling dorong dengan Satpol PP yang melakukan penjagaan. Massa mahasiswa nekat menerobos pagar dan mengusir petugas keamanan yang berada di lokasi. Kericuhan tak terhindarkan, terlebih saat mahasiswa berusaha masuk ke ruang kerja gubernur. Beruntung, aksi berhasil diredam usai salah seorang pejabat daerah menemui mahasiswa. Pasca aksi ini, pemerintah daerah Maluku akan membentuk tim khusus yang akan merazia pelaku penimbun BBM di wilayah mereka. Aksi bakar ban juga dilakukan puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta menyikapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Massa menolak rencana kenaikan BBM karena dianggap membebani rakyat. Massa mahasiswa juga menolak intervensi asing yang dituding justru memperkeruh situasi. Aksi demonstrasi berjalan tertib dengan pengawalan ketat polisi. Tim Liputan Trans 7. Ya. Ada mahasiswa di sini, kita tanya ya, Mas Yoyo, boleh bergabung bersama saya. Apa yang sedang terjadi di depan? Aparat mulai represif, aparat mulai menembakkan gas air mata kepada massa aksi, pada teman-teman mahasiswa khususnya dan teman-teman buruh sebelah sana.
Dan yang terjadi adalah seperti pesta. Anda yakin itu gas air mata? Ya, itu tembakan dari tadi gas air mata. Bukti asap di mana-mana. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa di depan sebelumnya setelah pagar DPR jebol? Bakar DPR tidak jebol karena yang terjadi adalah teman-teman sebelum jebol adalah itu teman-teman melakukan orasi, lalu setelah orasi teman-teman ada dari sisi sebelah kanan. Ya, sebentar, kalau kita lihat Mas Yoyo ya, ini arahnya kok dari sana ya? Kalau dari dalam aparat kan harusnya ke sana terbangnya. Tapi ini arahnya dari luar ke dalam. Kembang apinya. Itu tembakan kedua. Oke, baik. Ya, water cannon kini ditembakkan ke arah demonstran. Memang terus disiagakan kendaraan water cannon di dalam gedung MPR DPR di pelataran. Jika aksi massa kembali berusaha untuk masuk, water cannon memang sudah disiapkan untuk bersiaga. Kemarin telah terjadi kericuhan oleh pengunjuk rasa dan juga aparat di depan gedung MPR DPR karena massa yang begitu banyak menolak untuk membubarkan diri. Saat ini kondisi terakhir yang ada di sini ada beberapa pihak-pihak yang sudah mulai memperbaiki, yaitu kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat adanya kerusakan yang diperoleh setelah adanya unjuk rasa oleh ribuan massa di depan gedung MPR DPR ini. Dapat terlihat bahwa banyak sekali reruntuhan yang ada di sini, terutama di bagian pagar. Karena pagar-pagar ini sebelumnya telah ditarik oleh spanduk yang memang dipergunakan agar pagar ini jatuh. Dan kerusakan ini terjadi di sepanjang pagar di depan gedung MPR DPR RI. Dan pagar-pagar ini sekira-kiranya sekurang-kurangnya membutuhkan dana sekitar 5 miliar. Dana ini disebutkan dari perbincangan kami bersama salah satu anggota dari Forum Indonesia Transparansi Anggaran. Mereka menyebutkan bahwa dana estimasi ini sekurang-kurangnya membutuhkan 5 miliar dan dialokasikan dari APBNP. Dan bentuk protes dari masyarakat dari unjuk rasa ini adalah dengan merobohkan fasilitas yang ada di depan gedung MPR DPR karena menyusahkan adanya kenaikan BBM ini. Namun perbaikan ini juga dibutuhkan dari uang rakyat. Dari Jakarta, Windy Wellingtonia, Dani Setiawan, TV One, mengabarkan.